Dua makna safari senyap Anies Baswedan di Jatim. Saya ada seminar di Surabaya, jadi sambil berjalan menuju seminar sudah diniatkan waktu itu Pak Yai datang ke Jakarta, ada pertemuan, lalu kita sama-sama janjian tuh nanti suatu saat saya tak mampir kalau pas lagi ke Surabaya. Jadi kemudian niatan untuk silaturahminya dinaikkan ke saya. Jadi tadi silaturahmi aja Pak Yai Marsudi dan ngobrol santai. Pesan ini yang tadi kami sampaikan di kota Surabaya yang harum dengan para syuhada perjuangan tahun 45, dan kota ini telah melahirkan orang-orang hebat yang mewarnai perjalanan bangsa. Dua makna safari senyap Anies Baswedan di Jatim. Anies Rashid Baswedan melakukan safari senyap di Jawa Timur. Kandidat presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat ini membangun dan mengunjungi sejumlah lokasi. Antara lain Pondok Pesantren Langitan di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Makam Bung Karno di Blitar, dan sebuah rumah di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Sejak awal Ramadan, Anies berkunjung ke setidaknya 25 kota dan kabupaten. Selama awal Ramadan hingga saat ini, saya menjalani terikat yang kini berujung di Tegal Sari. Ungkap Anies Baswedan di hadapan awak media Kamis 13 April 2023. Pesantren menjadi titik perhatian Anies karena pentingnya posisi pesantren sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Semua itu dimaknai untuk mengusung keseluruhan soal-soal yang berkaitan dengan berbagai hal. Termasuk soal pesantren, dia ingin mendalami kira-kira apa yang akan dilakukan jika ditakdir Allah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029, kata Eksan. Semua perguruan tinggi di Indonesia jauh lebih mudah daripada pesantren-pesantren besar yang ada di Lama Mangakar. Semua mengakui bahwa Islamic Boarding School seperti pesantren lebih aktif daripada Fluide School, kata Iksan. Anies ingin menjadikan pesantren kekuatan inti pendidikan nasional. Beliau ingin back to basic tanpa mengabaikan inovasi dan kreasi agar pesantren tumbuh dan berkembang lebih besar daripada hari ini, kata Iksan. Anies sendiri lahir di rumah ibunya di Kuningan, Jawa Barat, jika keluarga besar beliau hidup dan tinggal di Ampel, Surabaya. Kemudian era transisi kemerdekaan tinggal di Yogyakarta dan beliau lahir di Kuningan. Jadi, akar kultur beliau adalah Jawa secara umum. Beliau bicara bahasa Jawa halus, bagus sekali, kata Eksan. Dua makna ini membuat safari senyap Anies ini tak bisa dipandang sebelah mata oleh para kompetitor politiknya. Menurut Eksan, Anies adalah sosok yang banyak disalahpahami. Dengan memperkuat kembali memori tentang jejak sejarah keluarganya di Jatim, Anies telah menaklukkan kesalahpahaman itu semua. Yang akan terus membahas dengan sudah ada kriteria yang ada. Jadi insya Allah pada waktunya nanti kita akan dapat, dan doakan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dua makna safari senyap Anies Baswedan di Jatim. Anies Rashid Baswedan melakukan safari senyap di Jawa Timur. Kandidat presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat ini membangun dan mengunjungi sejumlah lokasi.
Antara lain Pondok Pesantren Langitan di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Makam Bung Karno di Blitar, dan sebuah rumah di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Sejak awal Ramadan, Anies berkunjung ke setidaknya 25 kota dan kabupaten. Selama awal Ramadan hingga saat ini, saya menjalani terikat yang kini berujung di Tegal Sari. Ungkap Anies Baswedan di hadapan awak media Kamis 13 April 2023. Pesantren menjadi titik perhatian Anies karena pentingnya posisi pesantren sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Semua itu dimaknai untuk mengusut keseluruhan soal-soal yang berkaitan dengan berbagai hal. Termasuk soal pesantren, dia ingin mendalami kira-kira apa yang akan dilakukan jika ditakdir Allah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029, kata Eksan. Semua perguruan tinggi di Indonesia jauh lebih mudah daripada pesantren-pesantren besar yang ada di Lambang Akar. Semua mengakui bahwa Islamic Boarding School seperti pesantren lebih aktif daripada Full Day School, kata Iksan. Anies ingin menjadikan pesantren kekuatan inti pendidikan nasional. Beliau ingin back to basic tanpa mengabaikan inovasi dan kreasi agar pesantren tumbuh dan berkembang lebih besar daripada hari ini, kata Iksan. Anies sendiri lahir di rumah ibunya di Kuningan, Jawa Barat, jika keluarga besar beliau hidup dan tinggal di Ampel, Surabaya. Kemudian era transisi kemerdekaan tinggal di Yogyakarta dan beliau lahir di Kuningan. Jadi, akar kultur beliau adalah Jawa secara umum. Beliau bicara bahasa Jawa halus, bagus sekali, kata Eksan. Dua makna ini membuat safari senyap Anies ini tak bisa dipandang sebelah mata oleh para kompetitor politiknya. Menurut Eksan, Anies adalah sosok yang banyak disalahpahami. Dengan memperkuat kembali memori tentang jejak sejarah keluarganya di Jatim, Anies telah menaklukkan kesalahpahaman itu semua. Arah itu lebih mengeksplorasi pada suku, agama, dan ras itu. Nah, dua-duanya ini tentu akan melahirkan perbedaan yang tajam. Yang ini yang kita harapkan. Politik identitas, politik sara itu tidak digunakan dalam proses pemilu ini, karena itu bisa memicu sama dengan menyiram minyak itu. Nah, kita berharap calon-calon negarawan ini mampu menahan diri, tidak mengunggah perbedaan-perbedaan yang terjadi pada identitas, karena identitas itu given, pemberian langsung dari Tuhan yang kita tidak bisa